semuanya, welcome back to my channel. Hari ini videonya aku akan cerita gimana sih aku caranya bisa sampai nyetir mobil, terus nyetir motor di Taiwan. Jadi di Taiwan itu aku punya SIM sendiri ya. Ini aku jangan gak deket-deket karena ini ada personal information. Jadi ini KTP-nya Taiwan. Yeay. Aku mulai dari semester 5 atau semester 6 di Taiwan itu karena sudah mulai sibuk kerja part-timean, terus karena ada gap distance ya, jadi kayak ada distance, terus udah gitu waktu itu kan aku kerja part-timean malam-malam, jadi waktu itu tuh kayak agak takut juga, takut nggak aman dan lain-lain. Akhirnya aku putuskan untuk beli motor untuk menghemat waktu aku juga, jadi aku bisa lebih cepat istirahatnya. Jadi waktu itu dulu aku kerja sampai jam 10 malam apa jam 11 malam gitu, aku lupa. Akhirnya kalau misalnya di Taiwan itu lebih dari jam 10 mau ke jam 11 itu busnya tuh udah makin dikit. Jadi kayak bisa jadi setengah jam sekali baru ada bus dan lain-lain. Jadi waktu itu tuh aku ngerasa nggak convenience dan aku pengen menghemat waktu, terus udah gitu aku pengen lebih cepet sampai rumah istirahat. Jadinya yang udah aku beli motor waktu itu, beli motor nggak yang mahal-mahal banget, aku beli yang second hand motor. Lalu karena emang aku bisa naik motor ya, jadi aku berani aja gitu. Nah, kalau di Taiwan itu bisa pakai SIM internasional ataupun kita foreigners yang punya identitas di sini bisa ikut examnya. Jadi kita tuh boleh daftar buat exam kayak gini, nanti daftarnya kayak gini SIM-nya. Nah, terus SIM itu tuh ada 2 kali tes, satu yang tes tertulis, satu tes praktek. Nah, biayanya berapa? Biayanya itu kalau sekaligus yang motor itu 250, itu udah termasuk yang tertulis sama yang praktek. Terus kalau udah lewat semuanya, ada biaya pengeluaran SIM itu 200 NT. Jadi tadi 250 itu udah tes tertulis sama tes praktek. Nah, kalau misalnya nih pas lagi tes tertulis kamu tuh nggak lolos, berarti kan harus ulang lagi, karena kalau tes tertulisnya nggak lolos nggak boleh tes praktek. Jadi tuh kayak stepnya itu daftar, tes tertulis, praktek, lulus semua baru dikeluarin SIM-nya. Itu kayak langsung 1 hari bisa jadi semua kalau lolos, kalau lulus standarnya. Jadi kalau di sini SIM itu tes tertulis 50 soal, itu ada bahasa Indonesia loh. Jadi di sini ada terjemahan ke Inggris, bahasa Vietnam, Indonesia, Chinese juga of course, terus gitu ya ada bahasa Jepang kalau nggak salah juga ada, Korea kayaknya mungkin juga ada, aku agak lupa. Jadi tuh dia ada website untuk latihannya juga, latihan soal, terus soalnya itu 50 dan nilai untuk lulusnya itu 85. Jadi kalau 84 aja tuh nggak lulus, jadi harus 86 karena kan soalnya 50, jadi masing-masing soal nilainya 2 poin. Jadi abis itu setelah lulus tertulis baru ada ujian praktek. Nah, ujian prakteknya itu juga harus hati-hati karena tricky banget kalau yang motor. Yaitu yang pertama-tama kita harus kayak seimbang dalam 7 detik, apa 8 detik, 7 detik kayaknya. 7 detik itu seimbang dan itu ada garisnya. Kalau kita tiba-tiba oleng terus keinjak garisnya, itu kita langsung gagal guys. Dia ada 2 kali kesempatan kalau yang keseimbangan, tapi kalau yang lainnya itu kayak cuman sekali. Terus udah gitu kalau emang udah kurang dari skornya itu harus ulang lagi, dan itu kalau ngulang harus nunggu sekitar beberapa minggu ya kalau nggak salah. Waktu itu aku sih nggak lolosnya di tertulisnya 84, nyesek banget kan. Jadi waktu itu aku 84 nggak lolos, padahal cuma satu soal doang. Akhirnya aku bulan depannya baru balik lagi, aku cari-cari waktu untuk cuti, ambil cuti, terus urusin SIM. Jadinya gitu deh, tapi sehari langsung jadi waktu itu. Abis tertulisnya lewat, langsung praktek lewat juga. Untung smooth gitu ya, pas praktek itu aku juga nggak usah ngulang, untungnya sih begitu. Lalu udah kayak gitu, udah deh selesai praktek itu pokoknya
nggak kayak di Indonesia ya. Kita di sini benar-benar ujian, dan ini benar-benar standar keamanan berkendara lah di Taiwan. Jadi inilah positifnya. Terus ya SIM-nya begini. Terus kalau aku ini masa berlakunya 7 tahun. SIM aku ini berlakunya 7 tahun. Terus kalau misalnya 7 tahun lagi, nggak tahu ya, nggak tahu kalau misalnya dalam 7 tahun itu aku apakah harus tes ulang lagi atau enggak. Itu masih abu-abu kan, aku pun tidak tahu. Ya kurang lebih begitu. Terus kalau yang mobil lebih mahal, biaya tesnya itu 450 tertulis dan praktek. Jadi kalau misalnya satu nggak lolos 225 bayar lagi. Jadi kan kayak aku nggak lolos sekali itu aku bayar lagi 125. Jadi awal tuh bayar 210, nggak lolos, jadi pas lagi ulang lagi bayar 125. Terus yang prakteknya udah nggak sebayar karena kan udah bayar di muka yang kemarin ini gitu. Terus SIM-nya itu 200 NT, udah segitu. Jadi total kalau sebenarnya kalau lempeng lurus, kalau misalnya smooth gitu ya, semua lolos, itu biayanya cuma 450 NT. Tapi karena aku nggak terlalu smooth, jadi 450 ditambah 125, berapa tuh? 575 ya, kurang lebih 300.000, masih masuk akal lah ya. Terus berlakunya juga 7 tahun. Terus aku juga sempat pakai SIM internasional juga di Taiwan, tapi SIM internasional itu berlakunya tuh kayak visa gitu loh. Jadi paling lama berlakunya tuh 1 tahun, dan bayarnya itu 150 NT, sekitar 80.000. Murah lah ya, tapi setahun sekali, dan setahun sekali itu harus ada catatan keluar masuk gitu loh. Jadi kayak bener-bener kayak visa. Kalau misalnya yang udah lebih dari setahun ya nggak bisa dipakai. Terus udah gitu harus ujian SIM gitu. Nah, SIM di sini tuh ada ada advantage-nya nggak sih? Advantage-nya itu kalau misalnya kita kenapa-napa, ini jadi jaminan gitu. Ya sama lah kayak di Indonesia. Tapi kalau misalnya teman-teman itu berkendara tanpa SIM, dendanya berat banget loh. Dendanya itu 12.000 guys. 12.000 tuh kayak satu bulan gaji part time. Itu kan sayang banget kan, 12.000 6 juta. Jadi dendanya itu sekali ketangkep nih misalnya. Soalnya tuh di polisi di sini misalnya ada jam kantor gitu ya, jam mau masuk kantor dan jam keluar kantor. Jadi banyak polisi di perempatan jalan-jalan besar. Misalnya nih teman-teman melanggar lalu lintas yang nggak boleh lewatin ini loh, lampu merah. Misalnya pas lagi lampu merah kamu lewat, terus ada polisi di depan, itu ya pasti langsung di stopin. Yang pertama diminta adalah KTP dan SIM. Jadi dua-duanya sama lah ya kayak misalnya di Indonesia. Cuma kalau misalnya teman-teman nggak bisa menunjukkan SIM, langsung didenda 12.000. Udah nggak pakai belas kasihan gitu loh. Cuman karena kalau kadang-kadang kita orang Indo yang belum mengerti apa-apa, kita bisa ngomongnya nggak ngerti gitu. Aku pernah sekali, waktu itu emang aku apes banget ya. Waktu itu aku belum beli motor. Waktu itu aku pakai motor temen aku pinjam karena teman aku waktu itu orang Taiwan, dia lagi wajib militer. Karena dia lagi wajib militer, makanya aku pinjam motornya, dan apesnya aku kena. Terus aku tuh nggak tahu aku melanggar apa, karena aku cuma ngikutin motor depan. Ternyata motor depan juga kan diberhentiin. Itu karena lampu merah sih, pokoknya lampu merah. Jadi harusnya tuh nunggu sampai ada lampu hijau yang tanda panah ke kiri gitu. Ternyata aku tidak melihat karena aku lihat yang depan jalan, aku jadi jalan. Waktu itu ya untung aku lolos. Aku mengaku salah gitu kan ya, kayak aku salah gitu. Aku salah, terus aku cuma dikasih kertas kuning. Jadi namanya itu Huangtan. Kalau yang merah namanya Hongtan. Kalau merah Hongtan itu pasti kena denda. Kalau yang kuning itu kayak cuma peringatan, lain kali nggak boleh begitu. Jadi ya masih ada belas kasihannya ya. Cuman kalau misalnya ada teman aku yang kena 12.000, benar-benar 12.000. Terus kalau misalnya teman-teman meninggalkan Taiwan gitu ya, itu pasti ditagih katanya. Karena itu utang negara jadinya. Serem ya. Cuman ya itulah. Pokoknya kalau di negara orang jangan macam-macam. Yang lempeng-lempeng aja, yang lurus-lurus aja. Toh ya emang ini harus dilalui gitu loh. Walaupun sebenarnya ya, beli motor di Taiwan itu nggak perlu SIM. Beli motor itu boleh langsung beli tanpa harus menunjukkan SIM.
karena mungkin purpose-nya bisa jadi dipinjemin ke orang atau kita jadi penjamin. Tapi ya tetap aja, pokoknya teman-teman yang mau ke Taiwan dan mau berkendara di Taiwan harus punya SIM ya. Jadi itulah cerita aku mendapatkan SIM. Oke teman-teman, mungkin segini dulu videonya hari ini. Thank you so much for watching. Jangan lupa di like, di komen, dan di share. Lalu di subscribe YouTube channel aku. Dan see you in the next video. Thank you so much. Bye bye.